Mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada keterkaitan yang dekat, dalam arti bisa kita pahami ayat yang kemarin itu, wa yauma yunadihim wa yaqulu. Allah menantang syurakaakum di sini. Nah, implementasinya ini di ayat yang akan kita bahas, yaitu surat Ghafir ya. Surat ke-40 ayat ke-28. Data yang disajikan itu adalah kisah Nabi Musa ketika berhadapan dengan penguasa atau Fir'aun ya. Ya, kalau kita lihat keterkaitannya kan ayat yang kemarin itu, wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum. Kondisinya, situasinya sama saja. Min kulli ummatin syahidan itu seorang pembela dari tiap-tiap umat, bahkan dia syurakaakum di situ disebutnya. Pentolan-pentolan ya kan, yang diangkat oleh rakyat, yang diangkat oleh musyrikun. Nah, itu yang si pendakwah Quran sesuai sunnah Rasul atau Nabi Muhammad menghadapi penguasa tersebut. Dan bagaimana secara lebih detail lagi sikap seorang mukmin sebagai pendakwah di hadapan penguasa itu bisa terlihat dalam surat ini ya. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Sampai situ dulu. Kalimat apa ini? Kalimat kata kerja. Ya. Ini keterangan kerjanya qala. Nanti di latihan ada ini. Ya, subjek apa, keterangan kerja apa, gitu kan. Keterangan kerjanya qala, subjeknya yaktumu imanahu. Sampai di sini ya. Ini subjek. Seorang laki-laki yang mukmin, yang beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Nah, di sini saya juga ingin menyodorkan mungkin ada yang belum mengenal. Waalaikumsalam. 3 naktun ya. 3 naktun dalam satu subjek gitu. Subjeknya itu rojulun, tapi naktunnya ada 3. 1 mukminun, 2 min ali fir'aun, 3 yaktumu imanahu, ya kan? Yang beriman, yang dari keluarga Fir'aun, dan yang menyembunyikan imannya. Itu 3-tiganya sifat dari rojulun, seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki ini juga sebenarnya kan kalau di keluarga Fir'aun, ngeliat ayat-ayat lain itu adalah ya Nabi Musa itu sendiri gitu. Karena kan dia dirawat di keluarga Fir'aun ya, dari kecil itu. Tapi di sini disebutnya rojulun. Sebutannya itu rojulun mukminun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Nah, itu juga sekaligus salah satu contoh implementasi ya, sikap seorang pendakwah di hadapan penguasa, apalagi penguasa itu yang zolim. Sudah pasti kalau lihat dari ayat sebelumnya itu ada situasi dan kondisi di mana Nabi Musa ini terancam ya, tetapi dia dengan tenang berargumentasi. Salah satu argumentasinya ini ayatnya. Nah, ini si laki-laki mukmin tadi menyatakan atau bertanya bukan berarti harus selalu perlu jawaban ya, tapi bisa maksudnya merupakan peringatan gitu. Bisa juga minta pertanggungjawaban dan sebagainya ya. Nanti dilihat konteksnya sendiri. Ini kata tanyanya nih. Apakah ataqtuluna rajulan? Ya kan? Apakah kalian bakal membunuh seorang laki-laki? Nah, annya ini an masdariyah ya. An membendakan. Tapi dalam konteks ini dia menjadi penyebab ya. Kenapa
Fir'aun ingin membunuh seorang laki-laki itu. Yaitu karena dia menyatakan pembimbingku adalah Allah. Pembimbing hidupku adalah Allah. Tentunya Allah dengan fungsi ajarannya diturunkan ya. Apakah kalian bakal membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan pembimbing hidupku adalah Allah? Gitu. Ya, pembimbing hidup. Iya itu. Pembimbing hidupnya. Jadi ini juga saya ingin sedikit ceritakan dulu ya. Pengalaman tahun 2010. Nanti ada lagi di kalimat berikutnya itu. Salah satunya ayat ini. Secara tata bahasa Arab ini disalahkan ya. Ada, nanti dilihat aja di internet itu, Fight Freedom. Di situ ada judulnya Kesalahan Fatal Tata Bahasa Arab dalam Al-Quran. Itu dijabarkan ayat-ayatnya semua itu. Yang berhubungan dengan kesalahan itu dijabarkan, salah satunya ini. Nah, saya pada waktu itu tuh ikut. Karena kan sudah sangat meresahkan dalam arti satu hari itu bisa ribuan ya. Ratusan bahkan ribuan yang murtad. Ya. Dari Islam pindah ke agama lain gitu. Sampai dari Kemenak juga turun juga diskusi itu di situ. Saya lihat kok nggak ada yang membahas. Padahal kan tuh topiknya masalah tata bahasa. Tetapi kok tidak ada yang membahas gitu. Sementara kita sudah mempelajari, ya kita coba gitu. Coba bergemul di sana itu. Dengan niat mendudukkan persoalannya. Mendudukkan persoalan posisi Allah dan posisi manusia pada waktu itu. Intinya seperti itulah. Tapi dengan argumentasi yang cukup. Teori-teori tata bahasa semua kita ajukan semua gitu. Termasuk ini, ataktuluna rojulan an yakula robia pembimbingku. Ini nih bentuk kalimat, ada teorinya ya kan, ada subjek, ada keterangan kerja ya kan. Robiyallahu-nya itu dia objek dari yakula, tetapi di sini sebagai kalimat kata benda, sekaligus ini kutipan ya. Kutipan. Misalnya kayak gini, dalam bahasa Indonesia itu, dia bilang, aku ingin sekolah. Nah, akunya itu bukan merujuk ke kita yang mutakalim, yang si pembicara, tetapi dia yang kita kutip, gitu. Nah, itu orang-orang misionaris itu tidak mengerti bahwa Al-Quran ini bahasanya, model bahasanya, bentuk bahasanya itu bahasa percakapan, bahasa lisan. Bahasa percakapan yang ditulis, tetapi menghasilkan teori gramatikal ya. Itulah salah satu keunikan Al-Quran ya, dalam bahasa itu. Dia bahasa percakapan para rasul, tetapi ditulis. Nah, begitu ditulis, mengandung rumusan, yang bisa para ulama ngambil rumusan itu. Ya, itulah yang disebut nausorof itu. Salah satu cirinya adalah, ada misalnya kalimat yang si mutakalimnya itu mengutip omongan, bisa omongannya sendiri, bisa omongan orang gitu. Dikutip menjadi satu kalimat. Contoh lain kan di surat An-Nisa ayat 46 ya. Wasma goiro musmain. Yang ngomong tuh pada hakikatnya kan semua Allah, firman Allah. Tapi Allah kan mengutip pernyataan Yahudi di ayat itu. Wasma itu kan ucapan Yahudi. Simaklah gitu. Tapi Allah sudah mengutip itu, dikomentari oleh Allah, goyro musmain gitu. Ya kan? Itu kan, itu gaya-gaya bahasa seperti itu tuh unik ya, nggak ada di buku-buku lain gitu, hanya ada di dalam Al-Quran. Mengutip pernyataan seseorang langsung dikomentari, tetapi jadi satu kalimat. Kalimat itu mengandung rumusan gramatikal, tata bahasa gitu. Itu keindahannya itu salah satunya di situ, keunikannya itu. Simaklah. Oh, itu mah bukan yang disimak gitu. Berarti kan itu omongan Allah, komentar goyro musmain itu komentar Allah terhadap
pernyataan Yahudi yang menyatakan wasma gitu. Jadi langsung disamber gitu loh. Wasma ghairu musma'in gitu. Ya, ini yang pegang mic-nya Yahudi, diambil mic-nya sama Allah gitu kan. Bukan itu mah bukan yang disimak, itu bohong gitu kan. Itu sama seperti ini gitu. Nah, orang-orang misionaris itu tidak paham yang begitu. Jadi tapi begitu saya jelaskan sedemikian rupa tentang seluk-beluk bahasa lah ya, dari mulai sejarah, dari terus secara tata bahasa Arabian itu, Quranan Arabian, ya nisbahnya itu bermakna seperti apa, sampai bentuknya, bentuk percakapan itu saya buktikan di situ, saya jelaskan secara data lah, datanya tuh semua saya ajukan gitu. Mereka tercengang juga gitu, karena ternyata misionaris itu kan juga belajar di Kairo itu, belajar bahasa itu di Arab. Sepertinya mereka juga nggak pernah dapat materi yang seperti itu gitu loh. Hanya sebatas ya teori tata bahasa aja, kayak wasma itu kan kata kerja perintah, sasaran perintahnya anta dan sebagainya itu. Tapi kan mutakalimi siapa itu kan harus ada metode tersendiri lah. Itu gaya bahasa seperti apa gitu loh. Ya ini 46. Wasma ghairu musma'in. Ini kayak begini kan, ini yang pada hakikatnya lagi-lagi, ini hakikatnya semua itu firman Allah ya. Secara umum satu kitab Al-Qur'an itu firman Allah. Tetapi isinya itu syarat dengan berbagai variabel ya. Syarat dengan berbagai variabel yang kemudian menjadi contoh, karena rumusan-rumusan itu begitu digali ada gitu loh. Dan itu menjadi pegangan para ulama gitu. Bahkan bukan ulama Islam saja. Ulama-ulama non-Islam pun, non-Muslim pun menggunakan atau mengambil semua rumusan itu. Begitu. Berbagai alternatif ada di dalamnya. Seperti nanti ini di sini juga ini ada. Yaku. Yaku itu dianggap salah. Kesalahan fatal tata bahasa. Seharusnya kan yakun. Karena dia berhadapan dengan insyartin ya. Insyartin itu selalu menjazmkan atau mensukunkan akhir kata kerja sedang. Tapi di sini yaku dipendekkan lagi dari yakunnya. Ya kan? Kalau secara kaidah kan yakun. Kan karena yakunu gitu misalnya kan, yakunu. Begitu ada insyartin seharusnya yakun di sini. Ini kata orang misionaris salah tulis Allahnya gitu. Seharusnya yakun. Tapi di sini yaku. Nantilah kita bahas tuh. Itu jadi banyak tuduhan-tuduhan pada tahun 2020 itu yang saya itu mencobalah mendudukkan permasalahannya tentang bahasa ini. Tentang posisi, terutama diawali dengan posisi yang paling penting tuh, posisi Allah ini. Kita kan disajikan data ya oleh Nabi Muhammad dari Allah gitu. Itu dulu pahami, didudukan permasalahan itu. Baru nanti dijelaskan argumentasinya seperti apa gitu. Sampai di mana tadi? Apakah ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kalian bakal membunuh seorang laki-laki karena dia mengucapkan atau menyatakan pembimbing hidupku adalah Allah, padahal sesungguhnya dia mendatangkan kalian rangkaian keterangan ilmiah dari pembimbing kalian. Mendatangkan dia ya. Ya, ja'a ya ji'u ya. Padahal sesungguhnya dia mendatangkan kalian rangkaian keterangan ilmiah dari pembimbing kalian. Dari pembimbing kalian. Ya, kalau ini kan sudah dijelaskan gitu. Masa iya
menyatakan pembimbingku adalah Allah, sementara dia sudah menyampaikan keterangan ilmiah dari pembimbing kalian juga, kok mau dibunuh gitu. Itu diplomasinya itu seperti itu. Ketika berhadapan dengan penguasa, jadi masih ada sopan ya, bukan rendah diri tapi diplomatis lah gitu. Walaupun penguasa itu zalim, jadi nggak ngebentak, nggak kasar, nggak keras hati. Seperti yang sekarang kan seperti itu, bentak-bentak ya kan? Intonasinya membentak gitu ya. Enggak, kalau ini kan enggak. Dia bertanya, Intonasinya datar aja. apakah benar itu nanti akan bisa memakmurkan bangsa, kan gitu. Jadi kan dengan bertanya, tidak menuduh, tidak menjudgment dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah contoh sikap seorang pendakwah ya. Seorang pendakwah di hadapan penguasa. Ya, penguasa zolim dalam hal ini kan. Gitu. Yang sezolim-zolimnya seperti Firaun aja masih ada ya tadi. Dia tidak, padahal sudah di ayat sebelumnya kan terancam dia nih, Nabi Musa nih, mau dibunuh kan, Nabi Musa ini. Tapi diargumentasikannya seperti ini bahasanya. Habis ini ya, bil bayyinati min rabbikum. Intinya Tuhan lo sama Tuhan gua tuh sama. Saya tuh udah menyampaikan dari Tuhan lo juga. Masa iya saya mau dibunuh? Sebenarnya kan maksudnya seperti itu. Tapi kan dia menggunakan seorang laki-laki. Dia tidak, saya kok mau dibunuh? Nggak begitu bahasanya. Tapi dia mengeneralisir ya. Ada seorang laki-laki menyatakan Rabbi Allah mau dibunuh gitu. Padahal laki-laki itu adalah yang ngomong sendiri, yaitu Musa sebenarnya itu. Ini dari sini kan kelihatan kan, seorang jenderal ya. Jenderal itu ngomongnya umum-umum aja, tidak menyebut nama, tidak menyangkut pribadi, dia hanya menyangkut umum gitu. Nah itu yang saya sering tiru ya dalam komunikasi ketika berdakwah itu, cara ngomongnya itu. Jadi ambil yang umum-umum saja kalau berdakwah itu. Kalimat selanjutnya ini ya di atas nih, karena tadi kan kurang jadi saya taruh di atas. Wa in yaku kaziban fa alaihi kazibuhu. Ini poin lagi nih, yaitu seandainya ini syartin ya, yang tadi saya bilang tadi. Asalnya itu yaku itu dari kana yakunu kaunan, ya kan? Yakunu itu mendapat gandengan in syartin di sini dia harus sukun. Jadi harus yakun, tapi ini dipendekkan lagi menjadi yaku. Nunnya hilang. Nah, kalau ditanya kok beda-beda gitu. Kok ada yang yakun, ada yaku, jangan-jangan itu salah gitu kan. Nah, posisi kita kalau menanggapi hal-hal seperti ini, ambil posisi kita ini yang menerima sajian data ya. Kita tidak perlu atau tidak harus memprotes yang membuat sebutan atau kata itu. Contohnya kayak begini nih ya, misalnya ya. Dalam bahasa Inggris ya. Kita ambil lihat U-nya nih. Ini artinya apa? Tetapi. Put. Meletakkan kan. U-nya. Kalau U di but, nyebutnya kan but. Kalau di sini put. Sama-sama U. Apa kita mau protes? Kok bahasa Inggris U-nya itu ada A, disebut A, ada disebut U. Kita mempermasalahkan nih. Kok itu begitu U-nya ditaruh di BUT, dia kok nyebutnya but. Ya kan? Tetapi ketika U-nya ditaruh di PUT, put. Jadi bukannya pat. Kita nih protes nih sama yang bikin ini. Pasti yang bikin ngomongnya apa? Itu hak saya, hak prerogatif saya. Nah, sama seperti bahasa Quran tuh seperti itu. Jadi kita di posisi yang menerima sajian data, fenomena ya, keanekaragaman dalam bahasa Inggris.
keanekaragaman dalam bahasa Al-Quran gitu. Kita terima itu sebagai sajian data yang kemudian nanti akan bisa menjadi dasar kita dalam merumuskan atau menggali rumusan-rumusan di dalamnya gitu. Dulu kan saya di debat tuh seperti itu. Quran itu ibarat akuarium. Bahasa Al-Quran itu ibarat akuarium. Bahasa Arab itu ibarat lautan yang luas gitu loh. Saya jawab, iya akuarium. Tapi di akuariumnya itu lengkap semua. Yang ada di lautan itu semua ada di akuarium. Ya artinya, ada yaku, ada yakun. Keanekaragaman itu lengkap. Ya dengan dia protes kan, dia sekarang gini, dia protes, itu salah, yang benar yang ini. Berarti kan dasarnya dia bahasa Arab. Ya kan? Makanya dia protes. Protes dasarnya apa? Ukuran menilainya itu pakai apa? Pakai grammar bahasa Arab. Berarti kan dasarnya bahasa. Sementara sejarah membuktikan para ulama ahli bahasa pun mengambil rumusan nausoro pun dari Al-Quran. Ya bagaimana mungkin gitu loh. Bagaimana mungkin ini salah. Sementara ini jadi rujukan. Rujukan yang mereka ambil semua itu rumusannya dari sini gitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan salah gitu? Mereka aja ngambil ukuran dari sini gitu. Itu satu, itu masalah metodologinya ya, posisi saya bilang tadi. Ini dari pencipta. Pencipta kita semua. Kalau kita protes, jadi ketawain lah. Ini kan hak saya bikin ada yang yaku, ada yang yakun gitu kan. Itu sebagai keanekaragaman kosakata ya dalam Al-Quran. Jadi jangan dicari-cari lagi alasan, maksud saya begitu. Ya atau kalaupun kita mau mengklasifikasikan atau spesialisasikan, ini bentuk lain dari yakun ya, atau bentuk pendek. Bentuk kata pendek dari yakun. Ada yakun, ada yaku. Itu aja, keberadaan itu aja harus diposisikan ya. Yaitu seandainya dia pembohong, maka fa'alaihi atasnya kadzibuhu, kebohongannya. Maksudnya ini kalau yang laki-laki ngomong tadi itu bohong atau seorang pembohong, maka niscaya kebohongannya itu untuknya gitu, menimpanya. Sebaliknya wa in yaku shadiqon yusibkum ba'dul lazi ya'idukum. Ya kan? Sebaliknya, seandainya atau jikalaulah dia seorang yang jujur, yusibkum ba'dul lazi ya'idukum. Niscaya sebagian yang dia janjikan kepada kalian itu menimpa kalian. Kalian akan mendapatkan sebagian gitu. Kenapa sebagian? Karena sisanya di wafil akhirati hasanah ya. Mendapatkan itu, sebagian itu. Sebagian yang dia janjikan kepada kalian. Yang dijanjikan itu apa? Di dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah. Tapi kalau sebagian berarti di dunia hasanah gitu. Lihat di ayat lainnya seperti itu nanti ini pengertiannya, maksudnya ya. Maksudnya sebagian di sini. Ba'dul ladzi ya'idukum. Sebagian yang dia janjikan kepada kalian menimpa kalian gitu. Itu kalau dia jujur. Intinya kalau si laki-laki ini, si pendakwah lah kita katakan ya. Kalau si pendakwah ini pembohong, nah akibatnya itu dia akan terima. Tapi kalau dia jujur, ya sebagian yang dijanjikan itu akan kalian dapat. Gitu. Nah itu bahasa diplomasi ya. Bisa dibilang kalau saya nyebut itu bahasa diplomatis. Jadi ada penjelasan-penjelasan yang dalam kondisi yang kita didominasi oleh kekuasaan yang zalim. Nah kita harus pintar-pintar dalam arti mengemas bahasa ya. Kalau ini kan sebenarnya setiap manusia itu sesuai dengan apa yang dia perbuat hasilnya. Nabi Adam misalnya kan disebabkan karena walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azman.
tidak adanya kebulatan tekad, dan dia melupakan wasiat dari Allah, maka iblis datang menjadi guide ya. Guide itu penuntun ya, penuntun ke arah Syajaratul Zakum. Berarti ada pilihan Nabi Adam, iblis datang gitu. Nah, itu kan sesuai dengan alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzhum azan. Tidakkah Anda melihat kami mengutus setan kepada orang kafir? Berarti ada sikap kekufuran dulu, ada sikap kufur dulu, baru setan datang gitu. Sikap kufur dari manusia, setan datang. Jadi setan datangnya kepada orang yang kufur tadi, sikap kufur. Dia bukan datangnya ke mukmin. Kenapa tidak ke mukmin? Karena illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukmin yang mukhlis, dia tidak akan bisa. Kalaupun dia bisa, dia pasti malu. Sama aja nggak bisa sebenarnya. Dihitung sebagai tidak bisa gitu. Tidak bisa mendominasi ya. Sebaliknya itu tadi, kalau kita ada atas pilihan sikap negatif, itu bisa didominasi oleh setan, iblis. Tapi kalau kita mukhlisun, mereka tidak akan bisa masuk mendominasi kita. Tetap ada pilihan masing-masing, tetapi ketika berhadapan dengan penguasa zolim seperti ini, harus diplomatis gitu loh. Sembunyikan iman gitu maksudnya. Sembunyikan iman itu yang tidak perlu dijelaskan, yang bisa mengena langsung ke penguasa, menyentuh kekuasaan itu jangan. Begitu maksudnya. Kan diplomatis nih. Wa in yaku kadziban fa alaihi kadzibuhu. Seandainya dia, seorang laki-laki, si pendakwah tadi pembohong, pendusta, dia akan kena. Sebaliknya kalau dia, seorang pendakwah tadi itu jujur, kalian dapat. Dia nggak ngomong saya dapat karena saya jujur, gitu. Di sini juga nggak ngomong kan, kalian dapat karena kalian memilih untuk ikut si pembohong gitu. Kan kalau dilihat dari ayat-ayat lain kan, kenapa kayak ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wara'ul azab, ya kan? Ketika yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Berarti kan nggak tanggung jawab dia. Kenapa kamu ngikut? Mengikuti si pembohong itu kan atas pilihannya sendiri. Berarti kan kesalahan dia. Tapi di sini tidak diucap di sini. Disembunyikan gitu. Disembunyikan itu bukan kebohongan loh. Beda dengan konteks berbohong. Kalau berbohong itu apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang diperbuat dan kenyataannya gitu. Kalau di sini bukan berbohong, tapi ini tadi ya, yaktumu imanahu. Di lingkungan kekuasaan zolim harus ada yaktumu imanahu, ya. Jadi dalam kondisi terancam ya, didominasi, terancam, mencekam gitu. Itu harus begitu sikapnya. Tegas-tegas kan di sini sudah ditegaskan, menyembunyikan imannya gitu. Ya ini pembuktiannya di sini. Seandainya dia pembohong, maka kebohongannya atasnya, ya kan gitu. Sebaliknya, seandainya dia jujur, maka sebagian yang dia janjikan kepada kalian itu akan kalian terima gitu. Karena dia kan nggak ngomong saya terima, yang di sini yang kadziban ini Anda terima, kan enggak. Di situ diplomasinya, di situ. Maksud saya, poinnya itu cara atau bersikap terhadap penguasa ya. Kekuasaan gitu. Terus innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzabun. Nah, ini kan ditegaskan di sini. Sesungguhnya Allah dengan fungsi ajaran yang diturunkan Rasul-Rasulnya tidak bakal mempedomani siapa yang kelewat batas lagi pendusta atau pembohong. Jadi ada sikap kelewat batas lagi pendusta atau berbohong dulu, baru Allah tidak akan mempedomani. Itu harus ngelihatnya tuh, harus semua variabel ayat masuk ke sini ya. Jadi nanti jangan jabariyah, jangan qadariyah gitu. Jangan nanti Allah maksa
atau Allah tidak ikut serta. Ini kan di ayat sebelumnya juga, ini bunuh aja nih si Musa ini nih, kan gitu kata ini kan Ali Fir'aun itu kan, staf-stafnya itu. Bunuh aja nih Musa ini. Kita pengen tahu nih Tuhannya ini ngebantu nggak ini gitu. Tuhannya nganggur apa menolong ini gitu kan. Kalau kita bunuh ini. Musa jawabannya apa? Aku berlindung kepada Allah gitu. Maksudnya itu aku melindungi diri dengan ajaran Allah. Ya ini. Dengan argumentasi ini kan dia terlindung gitu loh. Artinya dengan Musa menggunakan ayat-ayat Allah dalam berargumentasi, berdiplomasi, Allah melindungi sehingga Musa tidak dibunuh. Harus begitu metode berpikirnya. Ya sudah pasti kan di ayat lain sudah ada kan perdebatan dia dengan stafnya, tukang sihir segala macam itu, dan dia menang kan argumentasi. Nah, itulah yang membuktikan bahwa Allah melindungi mukmin itu dengan fungsi ajarannya. Inilah cara melindungi diri dari penguasa yang zolim. Argumentasinya seperti itu. Dia kan kalau bahasa kitanya kan, ya apakah kalian mau menjarain orang? Dia kan cuma ngomong Robbi Allah itu tadi. Dan dia juga sudah menjelaskan argumentasi. Kenapa dia menyatakan Robbi Allah tadi. Keterangan ilmiahnya semua, argumentasinya cukup. Masa mau dibunuh sih? Kan gitu. Artinya kalau dia bohong, ya dia kena nanti. Kalian boleh hukum dia gitu kalau dia bohong. Tapi kalau dia jujur, kalian dapat untung. Kan begitu. Ya kan? Orang kan mikir kan begitu, dengan argumentasi yang diplomatisnya seperti itu kan, orang pasti berpikir si penguasa itu. Tapi dasar Firaun kan, tetap aja dikejar dia. Ya, itulah sudah maksimal seorang level Rasul ya, Nabi Musa itu. Begitu upaya yang sudah maksimal saja masih juga dikejar gitu. Tapi lagi-lagi ini posisinya di penghujung ya. Posisi seperti yang kemarin kan puncak dakwah gitu ya. Puncak dakwah. Jadi kita sengaja mengangkat ayat-ayat yang berhubungan dengan nanti setelah kita sudah banyak menguasai atau memahami ayat-ayat Al-Quran. Otomatis kan mau tidak mau harus didakwahkan ke khalayak ya. Sejauh mana kesiapan kita ya tetap dari kitanya sendiri. Tapi di sini kita bahas tips-tips ya dari ayat-ayat ini. Bagaimana nanti menghadapi ini min kulli ummatin syahidan. Jadi semua variabel harus integrate ya, terintegrasi, jangan dipecah belah. Semua harus menyatu sebagai ketepatan berbuat sehingga menghasilkan aman nyaman gitu. Itulah ihsan ya. Ihsan itu bukan satu ayat. Misalnya faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Terus bunuh diri gitu. Bunuh diri mati ihsan gitu, enggak begitu. Semua variabel ayat-ayat yang berhubungan dengan objek yang kita hadapi, kasus apa yang kita hadapi, entah itu bidang ataupun keseluruhan, harus terintegrasi kitanya dengan ayat-ayat semuanya yang berhubungan dengan objek yang kita hadapi. Kerjakan setepat-tepatnya. Nah, itulah ihsan, begitu. Tidak ini, jadi tidak apa ya. Ini tadi tidak melampaui batas ya. Tidak melampaui batas sekaligus atau lagi pembohong ya. Nah, misalnya ada pertanyaan nggak? Penjelasan singkatnya. Intinya masih ada hubungan dengan kemarin. Posisi Allah menyeru, menantang. Mana itu pentolan kalian itu? Diimplementasikan oleh Musa. Datang ke Firaun. Argumentasinya seperti ini. Simple sebenarnya. Atau begini, kan Musa minta kawan Harun. Lain. Yang berbicara Harun bisa itu. Ya itu di awal-awalnya seperti itu. Di awal-awalnya. Ini kan saya bilang tadi sudah penghujung ini. Sudah penghujung. Dakwah berhadapan langsung dengan Firaun.
Ini kan makanya kan ada di ayat sebelum itu ada bunuh ya, bunuh nih. Karena udah kalah argumentasi. Yang datang itu kan berdua, yang dibilang Musa dan Harun itu seorang penyihir kan. Itu kan adu argumen itu. Dikatain seorang penyihir. Dia kalah, nggak mau kalah kan, bunuh aja lah, udah bunuh gitu kan. Makanya kan di sini nih. Wa qad ja'akum. Wa qad ja'akumnya itu di fase itu tadi perdebatan dua tukang sihir ya, dianggap dua tukang sihir itu. Sudah dijelaskan Allah itu pembimbingku satu-satunya, penjelasannya seperti ini. Masa ya kamu mau bunuh juga gitu. Ini sudah endingnya nih, puncaknya ini. Iya, ini setelah kalau diurut ceritanya ini setelah tukang sihirnya kalah. Jadi babi buta lah gitu. Tapi hanya tukang sihirnya kan beriman kayaknya kan, menyatakan iman. Ya kenyataannya Fir'aun itu Fir'aunnya enggak, tapi tukang sihirnya. Fir'aun itu bukan satu orang. Iya. Lihat di sini. Ya kan? Fir'auna yaktumu imanahu ataktuluna, apakah kalian? Firaun itu satu kekuasaan lah, berikut isi-isinya. Tapi ada yang min ali Firaun, yaitu rajulun mukminun. Yang pasti kalau rajulun mukminun mah siapapun yang menjadi rajulun mukminun ya dia pasti beriman. Gitu. Jadi jangan menganggap tuh Firaun satu orang, dia satu. Makanya nyebutnya kalian kan di situ. Yang dihadapi Musa dan Harun itu besar gitu. Iya, Raja Firaun gitu. Kalau namanya kan Ramses, tapi yang di zaman Nabi Yusuf Firaunnya nggak seperti zaman Musa. Dia masih mau lah memberi kekuasaan karena sudah nyerah. Sudah ketemu, terbukti takwilnya Musa itu kan, bahwa nanti akan ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus gitu. Dan Nabi Musa pun akan memimpin di situ. Pandangan Musa tuh setelah studi begitu. Dan terbuktilah ketika dia ke Mesir, dia memimpin di situ. Dengan cara ya diberikan kekuasaan oleh Firaun pada waktu itu. Kalau sudah kita beralih, Pak. Nggak ada pertanyaan lagi. Ini contoh lagi nih. Kayak ada lagi contohnya kan seperti ini nih. Oh. Ini apa nih? Door. Ya kan? Kalau gini. Oh, ada O2 juga di sini kan? Blood. Ya kan? Jadi U dia. O dibaca U. Ini O. Blood. Ya kan? Banyak di bahasa Inggris itu seperti ini. O di dalam door, bacanya door. O di dalam blood, ya bacanya blood. Terus kita mau protes. Kok O-nya itu dibaca ada yang ini, apa ada yang protes begitu? Ini nggak ada kan? Kalaupun diprotes, pasti yang bikin ini, itu hak prerogatif saya menciptakan itu sebagai keanekaragaman kosakata, bahasa, sebagai nanti kemudian untuk menjadi dasar gitu, kesempurnaan. Kesempurnaan itu kelengkapan saling berkait, itu kesempurnaan. Itu nanti menjadi dasar ya. Door, blood, apalagi itu. Book, ya kan? Nah, book, blood, door. Kan beda-beda kan? Oh, semua tapi. Ini but. Ini put. U juga. Ini O2. O2, 2O. Nyebutnya beda-beda. Sama aja, ada yakun, yaku. Sama aja. Sebutan-sebutan seperti itu.
Tapi orang-orang misionaris tuh Nyampe ilmunya. mempertanyakan. Ini kesalahan, ini disebut kesalahan gitu. Iya itu fokusnya menyalahkan tata bahasa itu aja. Iya, oke dia menyalahkan. Dasar penilaian dia bahwa itu salah itu dasarnya apa? Tata bahasa Arab kan? Iya. Nah, fakta membuktikan tata bahasa Arab aja ngambil dari Quran rumusannya itu, rumusan nahwu shorof. Jadi bagaimana sementara ini yang menjadi dasar, malah yang menilai itu tata bahasa Arab ke ini gitu. Itu secara metodis itu udah salah. Seharusnya konsisten. Dasarnya apa? Oke, tata bahasa Arab. Oke. Kita lihat di sini. Dari segi tata bahasanya, dari segi kelengkapan kosakatanya. Ada nggak yang seperti ini? Bawakan satu surat. Ini sudah terbukti ya. Tinggal kalian bawakan satu surat yang variabelnya semua ada dalam satu surat gitu. Tata bahasanya, rimanya, sastranya, maknanya gitu. Terus integrasi antar ayatnya. Itu hadirkan satu surat. Kata Allah kan di dalam surat ayat kan ditantang kan oleh Allah kan. Bahwa dulu kan ada siapa itu yang ngaku nabi baru itu di zaman Khalid bin Walid ya. Yang dijuluki itu Al-Kazab ya, pembohong. Lupa saya itu di film itu ada itu. Jadi dia bikin surat yang rimanya tuh sama dengan Quran. Cuman maknanya itu lucu gitu. Makanya diketawain sama Khalid bin Walid kalau nggak salah kan itu. Di film tuh ada itu. Wah, diketawain sama Khalid itu. Kamu tuh bikin apa? Itu Nabi Muhammad tuh. Dia satu surat variabelnya numpuk di situ semua ada, tapi tidak makna tetap stabil terintegrasi dengan ayat-ayat lain gitu. Itu kan belum ada yang bisa nyamain begitu. Dari segi bahasanya aja kelihatan. Belum lagi yang kayak itu tadi ya, kutipan segala macam itu. Belum lagi yang di surat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu kan berapa kali tuh disebut itu. Ya 33 kan. Banyak itu. Itu kumanya kemana? Itu kan diulang-ulang pula itu. Terus begitu. Itu sastranya itu tinggi itu. Metafor ya. Kita sekarang beralih ke latihan.